been half a century since the scavengers destroyed our moon. We built the TET, our mission control. We protect the hydro rigs, which convert Earth's seawater into fusion energy for the new colony. Drone maintenance technician 49, hydro rig support. Vika can't wait to go. Me, I'm not so sure. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, suara informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau bahas film berjudul Oblivion yang dirilis tahun 2013. Sebuah film yang mengisahkan kehancuran planet bumi akibat invasi alien. Karena itu, umat manusia terpaksa mengungsi dan berencana pergi ke Titan, salah satu bulan terbesar dari planet Saturnus, untuk menjalani peradaban baru. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. It's been half a century since the scavengers destroyed our moon. Diceritakan tahun 2077 seluruh permukaan bumi mengalami kehancuran total akibat invasi alien yang disebut Scavengers. Sekitar 60 tahun sebelumnya, ketika kapal angkasa alien itu bergerak mendekati bumi, alien tersebut menghancurkan bulan, sehingga menyebabkan terjadinya serangkaian bencana alam di seluruh permukaan bumi dan secara tidak langsung melemahkan pertahanan manusia. Without the moon, the Earth was thrown into chaos. Umat manusia di seluruh dunia pun bersatu melawan alien meski harus menggunakan senjata nuklir. Dan akhirnya peperangan pun berhasil dimenangkan pihak manusia. Namun sebagai konsekuensinya, permukaan bumi luluh lantak dan menyisakan dataran yang dipenuhi radiasi. Forced to leave their own dying planet. Maka dari itu, demi mempertahankan peradaban, manusia yang tersisa pun akan bermigrasi menuju Titan, satelit terbesar dari planet Saturnus, untuk memulai kehidupan baru. Untuk pergi ke sana, para ilmuwan membangun bahtera angkasa bernama TET di sekitar orbit bumi. Dan saat ini, sebagian besar manusia sudah berada di sana dan tinggal menunggu cadangan energi terkumpul sepenuhnya. Scene kemudian pindah ke dalam mimpi seorang pria bernama Jack Harper. Dalam mimpinya, Jack bertemu dengan seorang wanita yang sepertinya ia kenal namun tidak ingat siapa dirinya. Baginya, hal tersebut merupakan sesuatu yang aneh karena Jack merasa mimpi itu adalah sebuah kenangan. Diketahui, Jack Harper ini adalah seorang teknisi. Dia tinggal bersama pasangannya bernama Vika di sebuah menara pengawas di atas awan bernomor 49. Vika and I do our job. We protect the hydro rigs, which convert Earth's seawater into fusion energy for the new colony. Pasangan tersebut ditugaskan mengawasi hydro rigs, sebuah mesin raksasa yang berfungsi menghisap air laut untuk dikonversi menjadi sumber energi baru. Karena bagaimanapun juga, pergi ke Titan membutuhkan cadangan energi yang sangat besar. 2 more weeks, Jack. Menurut perhitungan, cadangan energi yang dibutuhkan TET akan terpenuhi dalam waktu 2 minggu ke depan. Dan barulah setelah itu umat manusia diberangkatkan menuju Titan. Tapi yang menjadi masalah, sisa-sisa pasukan Scavengers masih tersebar di permukaan bumi. Mereka berupaya meledakkan hydro rigs demi menggagalkan rencana manusia. Untungnya, Jack tidak melawan mereka sendirian. Mesin tersebut dijaga drone militer yang berpatroli 24 jam penuh. Jika drone tersebut mengalami kerusakan akibat serangan Scavengers, Jack akan pergi memperbaikinya, sementara Vika bertugas memandu Jack selama perjalanan. Setiap hari, kepala pusat kontrol bernama Sally menghubungi Vika untuk memastikan apakah mereka berdua masih menjalankan misi dengan baik. Karena berdasar data di lapangan, Scavengers semakin agresif melancarkan serangan. Bahkan, mereka juga berhasil melumpuhkan beberapa drone lalu mencuri reaktor bahan bakarnya. Are you an effective team? We are an effective team. Vika melapor mereka tetap menjalankan tugas dengan maksimal dan belum mengalami kendala. Karena setiap kali drone mengalami serangan, Jack segera turun ke permukaan untuk memperbaikinya. Coming up on location. Namun anehnya, setiap kali Jack patroli di tempat-tempat tertentu, Jack seolah pernah berada di sana. Nah, jadi ternyata sebelum Jack dan Vika bertugas di menara pengawas, ingatan keduanya sengaja dihapus untuk membebaskan mereka dari trauma pasca kehancuran bumi. Dengan begitu, mereka terlahir sebagai pribadi yang baru serta dapat melaksanakan misi dengan maksimal. Jack, we've got 2 drones down. Suatu hari, Jack mendapat laporan drone 166 dan drone 172 mengalami kerusakan akibat serangan Scavengers. Pertama-tama, Jack mendatangi drone 166 yang berlokasi di bekas lapangan baseball, sebuah tempat yang sepertinya pernah dikunjungi Jack. QB fumbles.
repairs. Selesai diperbaiki, drone tersebut melakukan pemindaian di sebuah terowongan, tempat di mana para scavengers melakukan serangan. Tech 49 Jack Harper. Setelah dirasa cukup aman, drone itu pun kembali terbang ke angkasa. 2 drones shot down today. Sebelum melanjutkan tugasnya, Jack beristirahat sejenak, sambil memandangi hidrolik menyedot air laut dalam jumlah besar dan hampir membuat lautan mengering. Selama Jack bertugas, ada 10 drone yang tidak bisa diperbaiki, karena para scavenger mencuri sel bahan bakarnya. Selain itu, ada satu pertanyaan yang selalu Jack tanyakan kepada Vika. Jika manusia memenangkan peperangan, lalu kenapa manusia meninggalkan bumi? Dan Vika pun selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Sebagian besar permukaan bumi terkontaminasi radiasi nuklir, yang diperkirakan belum akan hilang selama ratusan tahun ke depan, sehingga sulit bagi manusia bertahan di bumi dalam waktu yang lama. Setelah itu, Jack melanjutkan pencarian melalui perjalanan darat menggunakan motor portable-nya, atau lebih tepatnya, Jack itu melewati dasar lautan yang sudah mengering. Jack mendeteksi drone yang ia cari berada di dalam sebuah lubang yang mengarahkannya ke bekas gedung perpustakaan. Got a visual on drone 172. Di dalam, Jack menemukan drone 172 tanpa menyadari bahwa musuh sudah menyiapkan jebakan di tempat tersebut. Beruntung, drone 166 yang baru saja ia perbaiki datang menolongnya. Tech 49 Jack Harper. Saat hendak kembali, Jack menemukan sebuah buku yang menarik perhatiannya. Jack mengambilnya lalu segera naik ke permukaan. Namun sialnya, motornya hilang entah kemana. Untungnya, pesawatnya masih berada dalam jangkauan, kemudian memanggilnya untuk kembali ke menara pengawas. Malam harinya, ketika Jack lagi memperbaiki drone 109 yang rusak, Jack iseng membaca buku yang ia temukan. Namun perhatiannya teralihkan saat Vika memanggilnya. Jack melihat Vika menampakkan raut wajah kekhawatiran akibat serangan di perpustakaan. Jack pun mencoba menenangkannya, lalu memberi Vika sebuah tanaman yang ia dapat dari permukaan bumi, yang membuktikan meski permukaan bumi terpapar radiasi, tanaman masih bisa bertahan dengan baik. Namun alih-alih menyimpannya, Vika malah membuangnya dengan alasan misi hampir selesai dan mereka segera diberangkatkan menuju Titan. Karena itu, apapun yang terjadi, mereka harus melupakan bumi dan isinya. Entah apa yang ada di dalam pikiran Vika, namun Jack enggak mempermasalahkannya. Karena Jack menyadari hati wanita itu sedalam samudra dan akan selalu menjadi misteri. Oh my God. Esok harinya, mereka dikejutkan suara ledakan yang berasal dari salah satu mesin hydro. Jack menduga para scavenger menggunakan sel bahan bakar drone yang mereka curi untuk menghancurkan mesin tersebut. It's gotta be Scav. It's not one of ours. Sesaat kemudian, Vika mendeteksi sinyal misterius terpancar dari sebuah puncak bangunan. Tidak ada tanda-tanda scavenger di sana. Namun anehnya, sinyal itu dipancarkan keluar angkasa. Jack lalu mengarahkan pesawatnya ke lokasi tersebut, tapi Vika melarang. Karena tempat itu merupakan area dengan tingkat radiasi nuklir yang tinggi. Jack? Sesampainya di sana, Jack kembali merasakan deja vu. Tempat itu mirip seperti bangunan yang ada di dalam mimpinya. Masuk ke dalam, Jack menemukan alat penguat sinyal. Sepertinya para scavengers menggunakan bangunan ini sebagai antena lalu meminta Vika menganalisa sinyal tersebut. Vika memberitahu sinyal itu merupakan serangkaian titik koordinat di sektor 17, tapi Vika tidak menemukan apapun di area tersebut, lalu meminta Jack segera kembali ke menara. Setelah menyabotase antena tersebut, Jack mematikan alat komunikasi, kemudian pergi ke lembah rahasia yang terlihat subur dan dipenuhi tumbuhan. Lalu mendarat di sebuah gubuk di mana terdapat danau di depannya. Tempat tersebut membuat Jack merasa nyaman dan merasa lebih manusiawi dibanding tinggal di menara pengawas. Di sana, Jack bebas melakukan apapun tanpa ada yang melarangnya. Karena itu, Jack sengaja merahasiakan lokasi tersebut dari Vika,
karena Vika lebih memilih pergi ke Titan daripada tinggal di bumi. Sesaat kemudian, sebuah objek misterius memasuki atmosfer bumi. Jack segera kembali ke pesawatnya lalu memberitahu Vika hal tersebut, yang sepertinya objek itu jatuh di area 17. Jack akan pergi ke sana untuk memeriksanya, tapi Vika melarang karena Sally sudah mengirim beberapa drone ke tempat tersebut. Vika, did you get that? Selain itu, Sally juga menginformasikan bahwa pusat kontrol lagi mengalami gangguan dan mereka akan offline untuk sementara waktu. Jika terjadi sesuatu padanya, pusat kontrol tidak bisa membantunya. Namun, bukannya menuruti perintah Sally, Jack tetap pergi ke sana. Setibanya di lokasi, Jack menemukan 5 kapsul hibernasi berisi manusia di antara puing-puing pesawat angkasa dalam keadaan selamat. Namun tanpa disangka, drone kiriman Sally malah menghancurkan kapsul-kapsul tersebut. Beruntung, ketika drone itu hendak menghancurkan kapsul terakhir yang berisi seorang wanita, Jack berhasil mencegahnya, kemudian membawa kapsul itu ke menara pengawas. Diketahui wanita itu bernama Julia. Jack memberitahu Julia bahwa dia satu-satunya yang selamat dari insiden kecelakaan pesawat yang sebenarnya akibat serangan drone. Ada kemungkinan pesawatnya jatuh ke bumi setelah terpicu sinyal misterius yang mereka deteksi sebelumnya. Lalu berdasar catatan waktu hibernasi, Julia tidur di dalam kapsul tersebut selama 60 tahun. What was your mission? Jack minta Julia menjelaskan apa misi utamanya. Julia mengaku tidak bisa memberitahu apapun kepada Jack sebelum menemukan kotak hitam pesawat miliknya. Tapi jika diperhatikan, kehadiran Julia ini seolah mengganggu Vika, karena Jack mulai bertanya-tanya hal-hal yang dapat mempengaruhi misi. Atau mungkin saja Vika itu merasa cemburu karena Julia ini terlihat lebih aduhai ketimbang dirinya. What happens now? Lalu di malam harinya, ketika Vika lagi istirahat, Jack diam-diam mengantar Julia ke reruntuhan pesawat miliknya guna mencari kotak hitam tersebut. Mendapati Jack nggak ada di kamar, Vika menghubungi Jack kemana ia pergi. Jack memberitahu Julia ini adalah petugas penerbangan. Dia hanya ingin memastikan siapa dirinya dan apa misinya. Karena seharusnya seluruh umat manusia saat ini sudah berada di bahtera menunggu keberangkatan. Setelah menemukan kotak hitam yang dicari, sesuatu tiba-tiba menyerang Jack. Menyadari dirinya nggak akan bisa lolos, Jack mengirim pesawat miliknya kembali ke menara sebelum akhirnya dihantam hingga pingsan. Mengetahui pesawat itu pulang tanpa Jack, Vika meminta bantuan Sally agar mengirim drone militer ke tempat tersebut. Tapi sayangnya keberadaan Jack tidak diketahui. Karena saat ini Jack disandera oleh sebuah kelompok misterius yang ternyata adalah para manusia. Mereka ini adalah para penyintas yang berhasil selamat dari perang nuklir dan menyebut diri mereka sebagai pasukan kemerdekaan. Para penyintas itu dipimpin oleh seorang pria bernama Malcolm. Selama ini mereka sulit dideteksi karena menggunakan baju pelindung khusus. Jika tidak, drone-drone itu sudah pasti akan menemukan kemudian membunuh mereka semua. Malcolm memberitahu drone yang ia kira sebagai pelindung manusia sebenarnya adalah sebuah mesin tempur yang dirancang membunuh manusia, seperti yang terjadi pada 4 manusia di dalam kapsul hibernasi. Kemudian, pesawat yang ditumpangi Julia yaitu Odyssey dulunya adalah milik NASA. Selama puluhan tahun, pesawat itu mengorbit bumi tanpa diketahui musuh, dan memang sengaja dipancing jatuh ke area 17 melalui sinyal yang dipancarkan ke angkasa. Dengan kata lain, sinyal yang terdeteksi sebelumnya bukanlah dari scavengers, melainkan perbuatan Malcolm dan anak buahnya, yang selama ini dianggap sebagai alien yang tersisa. That was just one fuel cell. Malcolm lalu menunjukkan reaktor nuklir yang mereka ambil dari drone-drone tersebut. Cukup 1 biji, reaktor itu bisa meledakkan hidrolik hingga hancur lebur. Malcolm berkata Ted adalah musuh yang sebenarnya. Benda yang ia kira sebagai bahtera angkasa tersebut sebenarnya adalah alien yang datang ke bumi 60 tahun yang lalu. Bayangkan jika 10 sel itu digabung menjadi satu, mereka bisa memusnahkan kapal angkasa alien itu untuk selamanya.
doesn't know who we are. Karena itulah, Malcolm sengaja menyandera drone alien itu tanpa merusaknya, lalu meminta Jack memprogram drone tersebut untuk membawa reaktor tersebut ke kapal alien kemudian meledakkannya. Jack tentu saja menolaknya karena ada banyak manusia di stasiun tersebut. Have it carry our nuke up to the Tet. Malcolm kembali memberitahu tidak ada manusia di sana, dan semua penyintas selama ini bersembunyi di tempat yang aman sambil mengumpulkan kekuatan. Malcolm tidak berniat menjadikan Jack dan Julia sebagai musuh, tapi jika Jack menolak, dia tidak segan membunuh keduanya. Tiba-tiba alarm berbunyi. Drone kiriman Sally berhasil mendeteksi keberadaan Jack, kemudian memindah keberadaan mereka di pintu terowongan. Namun segera dihentikan anak buah Malcolm yang berjaga di luar. They won't stop till they find me. Malcolm akhirnya memutuskan membebaskan Jack dan Julia, karena Malcolm tidak ingin ada resiko peperangan di tempat tersebut. Malcolm juga mengembalikan motornya agar Jack bisa segera pergi dari sini. If you're looking for the truth, radiation zones. Sebelum pergi, Malcolm berpesan jika Jack ingin membuktikan kebenaran perkataannya, Jack bisa menemukannya di zona radiasi. Sampai di bangunan pemancar, Jack memodifikasi radio tersebut untuk menghubungi Vika. Setelah menerima pesannya, Vika langsung mengirim pesawat untuk menjemput Jack. What were you doing on the Odyssey? What was your mission? Sambil menunggu pesawat, Jack minta Julia menjelaskan sebenarnya apa misinya dan kenapa bisa berada di kapsul hibernasi selama puluhan tahun. Julia pun mencoba mengingat. Saat itu, Julia dan timnya sedang mengerjakan riset perjalanan menuju Titan. Lalu sekitar 6 minggu sebelum peluncuran, satelit menangkap objek asing mendekati bumi. Julia dan timnya pun ditugaskan menginvestigasi objek tersebut terlebih dahulu yang ternyata adalah alien Tet. It was a research flight to Titan. Semua yang dikatakan Malcolm adalah kebenaran. Mereka memanipulasi ingatan Jack seolah-olah manusia sudah memenangkan peperangan. Julia mengaku dirinya adalah istrinya di masa lalu, dan saat itu mereka sering mengunjungi tempat ini. Jack, we were here. Jack tentu saja tidak bisa mengingatnya, karena alien Tet sudah menghapus ingatannya. Namun di lain sisi, Jack merasa apa yang ada di dalam mimpinya bukan sekedar mimpi biasa, melainkan serpihan kenangan di masa lalu. Namun yang menjadi pertanyaan, jika Julia tidur di kapsul hibernasi selama puluhan tahun, lantas kenapa Jack masih sama seperti dulu? Terkecuali jika Jack sama-sama tidur di dalam kapsul hibernasi. Nah, saat Julia mencoba membantu Jack mengingat masa lalunya, pesawat penjemput datang dan sialnya kedekatan mereka berdua dilihat Vika. Vika pun merasa sangat cemburu karena Julia sudah merebut pasangannya. Karena itu, ketika keduanya sampai menara, Vika menolak membuka pintu, bahkan membuat laporan kepada Sally bahwa Jack sudah tidak kompeten menjalankan misi. Tiba-tiba, pintu menara terbuka sendiri. Jack masuk ke dalam lalu meminta Vika ikut bersamanya tinggal di gubuk rahasianya. Tapi Vika menolak dan lebih memilih pergi ke Titan. Tanpa disangka, drone yang lagi diperbaiki Jack menyala sendiri, kemudian menembak Vika. Untungnya, sebelum drone itu membunuh Jack, Julia menembaknya terlebih dahulu. Hi, Jack. Jack lalu minta Sally menjelaskan kenapa drone itu membunuh Vika. Bukannya meminta maaf, Sally malah dengan santainya menyebut drone itu bisa saja mengalami kesalahan teknis. Namun terlepas dari insiden tersebut, Sally mengundang Jack dan Julia datang ke kapal angkasanya karena akan diberi misi baru. Tapi Jack tidak menghiraukannya, kemudian segera pergi dari sana. Dan celakanya, drone-drone itu menemukan pesawat Jack lalu memburunya. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Jack berhasil meloloskan diri, tapi sayangnya pesawatnya dihantam drone 166 yang kebetulan melintas di area itu lalu terjatuh di zona radiasi. Sesaat kemudian datang sebuah pesawat dengan nomor 52 mendarat di samping drone tersebut. Dan yang membuat Jack terkejut, muncul seorang lelaki dari dalam pesawat tersebut yang sangat mirip dengannya.
Mereka berdua saling mengacungkan senjata dan bertanya satu sama lain. Lalu ketika Julia mencoba menghentikan keduanya, Jack 52 gagal fokus. Jack 49 langsung menyerangnya dan keduanya pun terlibat adu kejantanan. Namun tanpa sengaja, Jack 52 menarik pelatu mengenai Julia. Dan akhirnya Jack 49 pun berhasil melumpuhkan kembarannya tersebut kemudian mengikatnya. Jack menduga bahwa kembarannya itu memiliki tugas dan tinggal di sebuah menara yang sama seperti dirinya. Setelah menyembunyikan Julia di tempat yang aman, Jack pergi ke Menara 52 untuk mengambil peralatan medis. Sampai di sana, Jack melihat tempat itu sama persis dengan menara di mana ia tinggal. Bahkan Vika yang sebelumnya sudah tewas juga berada di sana. Setelah mengambil peralatan medis, Jack berpamitan pada Vika untuk melanjutkan patroli. Dan tanpa rasa curiga sedikit pun, Vika mempersilahkan Jack pergi. Jack kemudian membawa Julia pergi ke gubuk rahasianya demi keamanan. Lalu memberitahu Julia bahwa dirinya bukanlah dirinya yang sebenarnya, melainkan tiruan dari Jack yang asli. Jack meyakini ada banyak Jack selain dirinya dan mereka berada di zona mereka masing-masing. Sementara Jack yang asli seharusnya sudah tua dan berada di suatu tempat yang mereka tidak ketahui. Meski begitu, Jack bisa mengingat bahwa Julia adalah istrinya di masa lalu. Julia menyebut terlepas tiruan atau bukan, selama Jack memiliki kenangan tersebut, Jack tetaplah Jack yang sama. Dan malam itu pun mereka kembali mengenang kebersamaan di masa lalu. Esok harinya, Jack memutuskan bergabung dengan Malcolm untuk menghancurkan alien Ted. Jack berjanji pada Julia bahwa setelah semua selesai, mereka akan hidup selamanya di tempat tersebut. DNA confirmed it's Jack. Sementara di Menara 52, Vika melaporkan hilangnya Jack kepada Sally, kemudian meminta Sally mengirim drone untuk mencarinya. After that, Nathan took over. Lalu di markas, ketika Jack sedang mencoba memprogram ulang drone tersebut, Malcolm bercerita bagaimana awal mula invasi alien itu terjadi. Saat itu, dirinya masih sangat muda dan baru saja bergabung menjadi anggota militer. Beberapa saat setelah mereka menghancurkan bulan, kapal angkasa Ted mendekati bumi untuk memulai invasinya. Kemudian ribuan orang mirip Jack keluar dari kapal angkasa tersebut. Yang sejauh ia tahu, Jack adalah astronot yang ditugaskan NASA menginvestigasi objek misterius di orbit bumi. Ribuan pasukan Jack itu sama sekali tidak mengenali bumi dan diprogram untuk membunuh manusia. Selain itu, mereka juga menyandera orang terbaik bumi dan merubahnya untuk melawan manusia. Sampai di suatu hari, mereka akhirnya mengetahui bahwa alien Ted merupakan mesin kecerdasan canggih yang mengembara dari satu planet ke planet lain untuk memanen energi, sama persis seperti yang mereka lakukan di bumi saat ini. Lebih dari setengah abad, Malcolm melihat mesin tersebut menghisap air laut, dan demi melancarkan operasinya, Ted meluncurkan drone militer serta menugaskan dua orang pengawas yaitu Jack dan Vika. Just had to find a way to bring you back. You were in there, somewhere. You picked it up, it was a book. Lalu di gedung perpustakaan, ketika Malcolm melihat Jack 49 mengambil buku filosofi yang terjatuh di lantai, Malcolm menyadari dirinya berbeda dengan Jack yang pernah ia bunuh sebelumnya. Dan saat itulah Malcolm memutuskan mengirim sinyal ke angkasa agar pesawat Julia yang mengorbit bumi jatuh ke area 17 untuk memancingnya. Selesai memprogram ulang drone tersebut, mereka menanam reaktor nuklir untuk meledakkan kapal angkasa Ted. Namun sialnya, sebelum sempat meluncurkannya, pasukan drone milik Ted mendatangi mereka. Tanpa basa-basi, drone itu melancarkan serangan mematikan, membuat Malcolm dan anak buahnya kewalahan. Dan meskipun mereka berhasil melumpuhkan pasukan drone, harapan mereka menghancurkan Ted sirna, karena drone yang sedianya akan mereka gunakan hancur berkeping-keping. Julia kemudian mengingatkan Jack bahwa sebelumnya Sally pernah mengundang mereka datang ke kapal angkasanya. Mereka bisa memanfaatkan undangan tersebut untuk membawa reaktor nuklir ke sana kemudian meledakkannya. Jika Jack pergi menggunakan pesawatnya, Sally tidak akan curiga dan akan membiarkannya masuk. Tidak peduli jika Julia harus ikut berkorban, yang penting tetap bersama Jack.
Apa boleh buat, karena hal itu adalah cara yang paling masuk akal, Jack memasukkan Julia ke kapsul hibernasi lalu membawanya terbang menuju Ted. Recorder playback for the Odyssey mission. 3 May 2017. Sepanjang perjalanan, Jack memutar kotak hitam pesawat Julia untuk mengetahui kebenarannya. Ready for space. Seperti yang diceritakan Julia, 6 minggu sebelum peluncuran ke Titan atau tepatnya tahun 2017, Jack, Julia, dan Vika merupakan satu tim yang diterbangkan NASA guna menginvestigasi objek misterius yang saat itu bergerak mendekati bumi. Morning Odyssey from your friends here at Mission Control. Morning mission. Setelah menempuh 39 hari perjalanan dan tidur di dalam kapsul hibernasi, Jack dan Vika bangun lebih dulu untuk memastikan pesawat tetap berfungsi dengan normal sebelum membangunkan Julia dan 4 rekan astronot lainnya. Saat itu, Jack bertugas sebagai pilot dan Vika sebagai co-pilot. Sebelum menjalankan tugasnya, Vika yang diam-diam menyukai Jack mengambil foto selfie bersama Jack untuk kenang-kenangan. Dan hal itulah yang menjelaskan kenapa Vika memiliki foto mereka berdua, seolah Jack dan Vika adalah sepasang suami istri. Ketika Jack mulai mendekati objek tersebut, pesawat mereka mengalami goncangan dan komunikasi dengan pusat kontrol terputus. Jack punya firasat objek tersebut merupakan entitas berbahaya, lalu meminta Vika masuk ke kapsul hibernasi, dan ia akan mengirimnya pulang ke bumi bersama yang lainnya. Tapi Vika menolak karena sebagai co-pilot, Vika bertanggung jawab membantu Jack. Apa boleh buat, karena Jack tidak ingin mengambil resiko, Jack melepas bagian belakang pesawat berisi kapsul hibernasi yang sudah diprogram kembali ke orbit bumi. Yang pada akhirnya, bagian belakang pesawat itu terjebak di orbit sebelum akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Sampai di lokasi objek tersebut, sebuah pintu terbuka. Jack dan Vika melihat ada sesuatu yang tidak beres dan setelah itu rekaman penerbangan selesai. Di saat yang sama, Jack sampai ke kapal angkasa Ted. Tanpa curiga sedikit pun, Sally memandunya masuk ke dalam. Beberapa drone juga mendekati pesawatnya untuk mengambil alih kendali. Welcome home, Jack. Nah, saat berada di dalam, Jack melihat ribuan kloning dirinya seperti yang diceritakan Malcolm. Bahkan, mesin tersebut meniru bentuk Sally, kemudian berperan sebagai AI untuk mempermudah jalannya invasi. City you destroyed. Setelah mendarat, Jack menunjukkan kapsul hibernasi berisi Julia yang diinginkan Ted, yang mungkin saja akan dikloning untuk menjadi pasangan terbaru Jack. Tapi ternyata kapsul itu berisi Malcolm. Sementara Jack mengirim Julia ke gubuk rahasianya untuk melanjutkan hidupnya. That's not the survivor you promised me. Jack berkata ini adalah perjalanan satu arah dan tidak untuk kembali. Tanpa buang waktu, Jack dan Malcolm mengaktifkan bom tersebut untuk meledakkan kapal angkasa Ted. Sementara di bumi, Julia dan semua orang menyaksikan kehancuran Ted. Julia pun tak kuasa menahan air matanya, karena dipastikan Jack tidak akan selamat dari ledakan tersebut. 3 tahun setelah kekalahan Ted, Julia tetap tinggal di gubuk peninggalan Jack bersama putrinya, yang rupa-rupanya Jack sempat meninggalkan wasiat pada Julia di malam terakhirnya. Lalu dari kejauhan, Julia melihat seorang anak kecil melambai ke arahnya, diikuti beberapa rombongan orang dewasa. Mereka ini adalah para penyintas yang berlindung di benteng Malcolm sebelumnya, dan salah satu di antara mereka adalah Jack 52, yang sebelumnya sempat dibebaskan Jack 49 sebelum terbang ke angkasa. Jack 49 berharap Jack 52 bisa menggantikan posisinya untuk menemani Julia, karena sama seperti dirinya, Jack 52 pasti memiliki kenangan masa lalunya. Meski pada akhirnya serpihan kenangan itu justru menjadi bumerang bagi alien Ted. Namun terlepas dari tema utama film ini sebenarnya memiliki pesan simbolik bahwa alien Ted menggambarkan sifat manusia itu sendiri, sebuah entitas yang serakah, rakus, dan gemar menghancurkan alam. Mesin Hydro melambangkan penjajahan sumber daya alam, eksploitasi tanpa batas tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan. Sementara drone-drone tersebut menggambarkan para oknum yang bertugas melindungi para penjajah sumber daya alam. Dan alien Ted itu sendiri digambarkan sebagai penguasa yang menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi pribadinya, namun mengorbankan nyawa banyak orang. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.